para pengajar, saya kesulitan di hidup lanjut. Hadirin wahai kita yang berbuat dari yang tersebut dan Rasulullah terus padahal serat koyong mobil siluman juga ada jalan mandi dan nantikan komisi D jajan siap kebetulan ibadah sama-sama D ini biasa yang atas bahasa Sunda yang kita hidup kita selalu belajar hadir nuhun ini anda hadir dari acara kedua atas kami berbagai DPRD yang menjadi pengurus DPD PID Indonesia Kabupaten Ciamis, anggota Misrena yang terpengurus, yang terpenggerak, yang termotor, yang terpelaku, dan mudah-mudahan tidak jadi menangkapkan kita, tapi benar-benar menjadi subjek sekaligus bersubjek dalam rangka mengajarkan membaca huruf Al-Quran sehingga diharapkan ke depan dengan adanya gerakan dari lembaga ini paling tidak masyarakat Ciamis, orang-orang Islam Ciamis menjadi tertarik dan kemudian belajar membaca Al-Quran, belajar membaca huruf. Setelah itu mudah-mudahan belajar membaca Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi salah satu asbab yang sudah ditetapkan oleh Allah, orang yang membacanya mendapatkan hidayah dari Allah. Karena dari hidayah itu kan sebabnya kita tidak tahu, kita sedang meraba-raba sebab perbuatan yang mana sebenarnya kita akan selamat, maka sebab perbuatan yang mana kita akan menjadi hidayah dari Allah. Tapi kita boleh berharap bahwa dengan bisa membaca Al-Quran itu menjadi asbab Allah memberikan hidayah kepada kita untuk tetap menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba yang lainnya, untuk tetap meletakkan ilahun kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena intinya itu. Yang ketiga, secara pribadi maupun secara kelembagaan, insya Allah saya bersyukur kegiatan ini, karena kalau saya boleh menceritakan ketika 30 tahun yang lalu, tahun 86, kemudian tahun 90 dimulai itu ada berkembang mengajar membaca Al-Quran dengan metodologi yang 6 jilid itu. Dulu salah satu yang menggerakkannya saya, dan ada laboratorium ini dia ini pengelolanya, ada laboratoriumnya Qurratul Ain, ada lembaga pendidikan Al-Quran Qurratul Ain yang dekat DPRD. Itu adalah lembaga pendidikan Al-Quran pertama di Ciamis yang mengajarkan metodologi itu dan kemudian menyebar. Tapi itu ternyata hanya berjalan dengan 5 tahun. Setelah itu dulu, mengapa? Karena sudah ada sahabat. Saya mempelajari itu karena saya mau mulai bergerak pertama. Sudah ada jualan, ada sahabat lain utang, dan sahabat itulah yang menghalangi dakwah. Saya pahami ini. Oleh karena itu, kalau saya melihat penyakitnya itu, sehingga orang berlomba-lomba membuat kelompok-kelompok mengaji metodologi itu, bukan karena ini mengajarkan ini aja, tapi karena ini lampu bukunya. Itulah enggak lagi-lagi benar bahwa yang menghalangi kita tak konflik adalah itu memang syaitan, dan syawat itu bisa membujuk kita, termasuk dalam mengaji, termasuk
masing-masing subjeknya, masing-masing pelakunya senantiasa menghindar dari kita syahwat yang akan membelokkan tujuan dunia ini. Saya berharap begitu karena ada kejadian ini. Ada kemudian sampai setiap toko ada menjual buku, sampai sekolah-sekolah menjual buku. Yang sekolahnya itu tidak pernah belajar menjadi pembimbing baca Islam ikut menjual buku. Akhirnya buku yang ada adalah jual buku khas yang bertuliskan huruf-huruf Arab. Ini saya sampaikan sebagai seorang muslim, bukan sebagai tujuan PRT, sebagai orang yang pernah kecewa dari sebuah gerakan yang hebat. Dan penyakitnya satu, syahwat dan amal bisnis. Hadirin rahimahullah, yang keempat, tentu kamu bagi kita yang sekian banyak tetangga ini harus direncanakan di titik mana, sentra-sentra mana di kecamatan atau di desa. Langkah yang pertama tentu ada TOT. Dan ada TOT. Jadi ada training para trainer. Ke depan saya bisa membantu. Mudah-mudahan saya bisa membantu, sedikit meringankan lah. Bila mau ada TOT kita panggil saja, kita minta kepada yang di desa mengirimkan seorang pemuda yang sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian kita melakukan pelatihan, toh ada pelatihan yang terlalu. Hadirin rahimahullah, saya termasuk yang belajar membaca Al-Quran dengan seperti ini di masjid setelah sholat asar menunggu maghrib. Abata saja, roga, sasasok itu belajar. Tahun 70, saya lahir tahun 62, saya sudah 63 tahun. Jadi memang saya tanya besok kita lihat tadi ada variasi huruf yang susunannya berbeda dengan dari yang dulu. Lembarannya hanya sekitar 24 dengan cacarakan sudah pengenalan huruf yang dengan lain-lainnya, pertama satu juz Al-Quran yang tulis dulu. Saya melihat ini kembali ke masa lampau dan ini memang efektif. Tetapi itu, insya Allah Pak, secara pribadi saya akan kalau ada teori tidak bisa sekali bisa dilaksanakan satu desa ngambil satu perempuan atau satu masjid, paling tidak masjid yang suka dipakai Jumatan. Ada catatannya di mana? Kepada mereka yang menginginkan satu juga satu putri. Karena kita belajar yang putri diajari kita, yang laki-laki lewat satu. Kita tinggal perkenalan lakukan teori. Dan itu apakah bisa cepat? Apalagi ada keluarga yang dewasa. Pasar itu ada remaja masih yang kemarin baru dilatih juga. Kalau saya lihat tadi yang dilatih itu sangat memadai untuk membuat gerakan cepat, membuat akselerasi yang cepat tentang bagaimana mengurangi orang-orang yang buta huruf aksara. Kalau memberantas bahasanya terlalu kasar, mengurangi, tidak bercita-cita semuanya boleh, tapi disadari hanya bisa mengurangi. Karena tentang kebaikan, selama perjuangan untuk kebaikan dan kebenaran masih ada yang bisa menghalangi. Jangan berkata 100%, harus disadari agar kita tidak kecewa. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekalian saya ucapkan selamat dan mari kita bekerja bersama-sama untuk menyebarkan Al-Quran seluas-luasnya yang dimulai dari membaca hurufnya huruf per huruf, yang kemudian bisa paham, kemudian bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan. Itu ujungnya.
dan kita paham penyakitnya. Yang selanjutnya, semoga Allah ridha dan kita ridha atas segala kenikmatan Allah. Nasrulillah wa fathul qarib. Nur wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan PJ Bupati Kabupaten Ciamis sekaligus membuka kegiatan Ciamis Mengaji dan Gerakan Nasional Batasan Duta Aksara Al-Quran. Kepada yang mewakilinya, Yang Terhormat Budi Wali SDM, kami bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Wa yunazzilu al-Qur'ana huwa shifaa'un wa rahmah. Wa rahmatun lil mu'minina wa la yashqa wa lillahi wasara. Sebelum saya membacakan sambutan dari tadi, beliau menyampaikan mohon maaf tidak bisa terus berlangsung karena beliau harus menghadiri secara langsung kemudian di Jakarta. Kebetulan beberapa pukul 10 sampai sekarang terjadi kegiatan lapor dan kami berpersiapan festival pada soal lagi kepada Kiai dan para hadirin Madura semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua DPD Yahya Soleh dan jajarannya yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Kabupaten Ciamis. Beliau adalah salah satu tokoh politik yang nyantri, yang awalnya dari Nusantara. Berkrit bagi keluarga adalah seorang santri yang mengaji. Yang saya hormati, Ketua Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis atau yang mewakili. Yang saya hormati, Ketua Kabupaten Ciamis, Kapolri Haji Bapak Menteri. Yang saya hormati, yang saya banggakan, alim ulama, para kiai, para masuk atau pimpinan pondok pesantren satu, dan para tentunya hadirin hadirat yang berdialog teman-teman, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, tokoh pesantren dan keluarga tokoh pesantren, tokoh santri, karena itu adalah alumni nyantri pertanian Darussalam, Darussalam. Beliau adalah Haji Dana Bebutan. Dan ketiga, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan berkat kita dapat bersilaturahim dan memperbantukan urus PPD dan Ciamis. Deklarasi Gerakan Nasional Batasan Duta Aksara Al-Quran dan Ciamis Mengaji dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta umatnya yang berusaha patuh dan taat kepada sunnah dan ajaran. Atas nama pribadi dan pemerintah Ciamis mengucapkan selamat atas jatuhnya pengurus DPD PDI Kabupaten Ciamis. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran memiliki peran penting sebagai literasi utama bagi umat muslim di seluruh dunia, berfungsi
berfungsi sebagai panduan kehidupan yang buruk sebagai kita. Al-Quran memberikan dorongan moral dan hukum yang menjadi dasar perilaku sehari-hari bagi umat Islam. Melalui ayat-ayatnya akan mengajarkan umat Muslim untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Tuhan dan kemanusiaan. Selain sebagai sumber hukum, Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan spiritual dan intelektual. Al-Quran juga memainkan peran penting sebagai penyentuh hati dan pelipur lara bagi mereka yang mengalami kegelisahan. Ayat-ayatnya kekuatan yang menenangkan jiwa dan memberikan kebahagiaan bagi kepada pembacanya. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, Al-Quran menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang membantu umat Muslim untuk tetap tegar dan optimis. Sebagai kitab suci yang dapat membawa keberkahan bagi yang membaca bahkan yang belajar membaca akan mendapat pahala, sehingga menjadi motivasi tersendiri terutama bagi umat Muslim. Hadirin yang berbahagia, membaca Al-Quran merupakan sebuah kewajiban bagi setiap Muslim. Untuk itu sudah menjadi sebuah tradisi dari dahulu hingga saat ini. Namun jika dilihat secara nyata di lapangan, masih banyak masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan ketidakmampuan di dalam membaca Al-Quran. Ketidakmampuan ini merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang harus disikapi secara serius dan menjadi tugas dari kita bersama. Hal ini hadir sebagai bagian dari membaca agama yang konsep tentang umat Islam yang beraksara Al-Quran, terutama di wilayah Ciamis. Tentu saja bertambahnya berbagai agama konsep terhadap baca Al-Quran akan semakin baik dan menunjukkan Islam yang tidak aksara Al-Quran. Kegiatan yang mulia ini harus kita lakukan bersama-sama dalam rangka pendidikan Al-Quran sebagai kewajiban bersama dalam amal dan dakwah Islam. Karena bagaimanapun Al-Quran merupakan izin terbesar umat Islam yang berjaya dari istiqasnya satu akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, besar harapan saya pelantikan pengurus DPD LPI Ciamis yang dilanjutkan dengan deklarasi gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran dari Ciamis Ngaji menjadi komitmen yang baik untuk senantiasa bergerak dalam merawat kemaslahatan dan kemanfaatan dari umat Islam, terutama bagi mereka yang masih belum bisa membaca Al-Quran, adalah khusus di wilayah Ciamis. Semoga hadirnya lembaga LPI dan itu lembaga yang hadir dalam pengentasan buta aksara Al-Quran akan menjadi Ciamis sebagai pembelajaran oleh terhadap bacaan Al-Quran, menjadikan masyarakat tergaluh, masyarakat madani yang berani. InsyaAllah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Ciamis Ngaji yang diselenggarakan oleh DPD LPI Ciamis tahun 2024 secara resmi dibuka.